Bantah surat permintaan anggaran ke swasta, Kadinkes Maluku ngaku tanda tangannya dipalsukan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslian Nur, angkat bicara menanggapi beredarnya surat resmi permintaan anggaran HKN ke pihak swasta yang mencatut nama dan tanda tangannya saat ditemui tribunambon.com Senin 3 November 2025 di Puskesmas Tawiri. Dr. Yan melontarkan klaim mengejutkan yang justru memicu pertanyaan besar mengenai keseriusan penanganan dugaan tindak pidana di internal instansi. Diketahui surat permintaan dukungan anggaran yang ditujukan kepada pihak swasta tersebut menjadi sorotan karena adanya kejanggalan serius, termasuk permintaan transfer dana ke rekening pribadi panitia. Meskipun surat tersebut secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangannya sebagai kepala dinas, tetapi Dr. Yan Aslian Nur secara tegas membantah keabsahan dokumen itu. Ia mengklaim surat tersebut tidak benar dan menduga ada pihak yang dengan sengaja memalsukan tanda tangannya. Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan menginvestigasi persoalan pencatutan ini. Ia berjanji akan melakukan perbaikan jika ditemukan adanya kelalaian atau kekeliruan. Namun yang menjadi sorotan tajam adalah sikap Kadinkes yang terkesan meremehkan implikasi hukum dari kasus ini. Ia malah berdalih bahwa masalah tidak perlu dibesar-besarkan karena tidak menarik dana dari pihak swasta. Sikap menghindar dari Dr. Yan Aslian Nur semakin terlihat ketika ia menyatakan bahwa persoalan ini tidak jelas dan menegaskan bahwa institusinya bukan lembaga penegak hukum. Puncak kontroversi adalah pernyataan Kadinkes yang secara eksplisit membantah bahwa pencatutan nama dan tanda tangan yang merupakan inti dari dugaan pemalsuan surat resmi dapat dikategorikan sebagai permasalahan hukum. Sikap Kadinkes Maluku yang meremehkan isu ini berbanding terbalik dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 263 KUHP secara jelas mengategorikan pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak perikatan atau bukti sebagai tindak pidana. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Jika benar tanda tangan Dr. Yan Aslian Nur telah dipalsukan, maka ini merupakan tindak pidana serius. Sebaliknya, jika klaim pemalsuan tersebut hanya dalih, maka Dr. Yan Aslian Nur juga berpotensi terlibat dalam dugaan pelanggaran akuntabilitas publik terkait surat permintaan anggaran yang janggal tersebut. Masyarakat kini menantikan hasil investigasi dari pihak Dinkes Maluku dan ketegasan pihak berwenang dalam menyikapi dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat publik dan potensi pelanggaran pengelolaan keuangan instansi pemerintah ini. Diberitakan sebelumnya Tribuners Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Maluku diguncang isu praktik tak etis menyambut Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 tahun 2025. Sebuah surat resmi yang beredar luas menunjukkan adanya permintaan dukungan anggaran dari pihak swasta. Namun dana diminta ditransfer ke rekening bank atas nama pribadi salah seorang panitia. Hal ini mengindikasikan dugaan pelanggaran prinsip akuntabilitas instansi publik. Surat kontroversial bernomor 400.7.27.4/420 dan bertanggal 14 Oktober 2025 tersebut dengan jelas ditujukan kepada salah satu hotel di Kota Ambon. Perihal surat tersebut adalah dukungan anggaran dan partisipasi untuk kegiatan HKN yang direncanakan berlangsung pada 5, 7, 8, dan 12 November 2025 di Sport Hall dan Lapangan Merdeka. Bagian yang paling mencengangkan dalam isi surat itu berbunyi, dukungan anggaran dapat ditransfer di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520004120487 atas nama Shanti Dewi Tamher. Diketahui Shanti Dewi Tamher adalah nama yang tercantum sebagai sekretaris panitia kegiatan HKN.
Penggunaan rekening pribadi untuk menampung dana sumbangan bagi kegiatan resmi instansi pemerintah merupakan sebuah kejanggalan besar. Juga dapat memicu pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan dana. Kejanggalan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa surat permohonan dukungan anggaran tersebut ditandatangani dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Dr. Yan Aslian Nur. Selain itu, surat ini juga ditandatangani oleh Maya Ulfa Marasabesi sebagai Ketua Panitia. Itu benar. Tapi kan ada Bapak tanda tangan di situ, itu bagaimana ya Pak? Ya bisa jadi buat orang punya niat ada saja toh. Ya nanti kita akan investigasi. Kalau memang ada kelalaian, kemudian kalau ada yang tidak kurang itu ada kekeliruan dalam hal yang seperti kalau ada ya, pasti kan kita akan lakukan perbaikan. Kalau ada, tapi kan ini kan kita kan tidak ada satupun kita menarik dana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.